Perkenalkan, nama saya Muhammad dengan nomor 30200200094, Prodi Informatika 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyek simulasi kinerja CPU dan hierarki memori berdasarkan spesifikasi yang tersusun. Saya akan membahas jumlah instruksi yang dapat diproses oleh CPU pada beban kerja tertentu dan desain hierarki memori dari sistem ini. Sistem yang saya gunakan memiliki CPU Intel Celeron M4020 dengan 2 chart dan kecepatan 1.1 chart. Memori terdiri dari RAM 4GB, DDR4, dan penyimpanan menggunakan SSD. CPU ini memiliki hierarki charge yaitu L1 sebesar 112 KB dan L2 sebesar 1 MB. Untuk proyek ini saya akan menghitung jumlah instruksi yang dapat diproses dalam 1 detik dengan beban kerja 80%. Selanjutnya kita akan lanjut ke bagian langkah perhitungan. Yang pertama yaitu frekuensi CPU sama dengan 1,10 charge sama dengan 1,10 kali 10 pangkat 9 siklus per detik. Selanjutnya yang kedua ada total siklus CPU untuk 2 charge. Yang ketiga yaitu beban kerja sekitar 80% dan bebas kerja yaitu 0,8. Selanjutnya kita akan lanjut ke rumus. Yang pertama yaitu adalah instruksi per detik sama dengan frekuensi siklus dikali total siklus dikali beban kerja. Selanjutnya ada perhitungan. Perhitungan yang pertama yaitu ada 1,10 kali 10 pangkat 9 siklus per S per charge. Untuk yang kedua yaitu 2 dikali 1,10 dikali 10 pangkat 9 sama dengan 2,20 dikali 10 pangkat 9 siklus per S. Selanjutnya yang ketiga yaitu 0,8 dikali 2,20 sama dengan 10 pangkat 9 sama dengan 1,76 dikali 10 pangkat 9 instruksi per S. Jadi CPU yang dapat memproses sekitar 10,6 miliar instruksi per detik dengan beban kerja 80%. Jadi angka ini menunjukkan bahwa meskipun CPU saya cukup sangat sederhana, forumnya cukup memadai untuk sebuah tugas-tugas yang sangat ringan seperti browsing dan pengolahan dokumen. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke bagian diagram hierarki memori. Untuk yang pertama yaitu ada register. Untuk yang kedua ada charge. Charge ini terdiri dari dua yaitu L1 dan L2. Dan yang ketiga yaitu ada RAM. Dan yang terakhir ada starter. Oke, kita akan lanjut ke yang tabel hierarki memori. Untuk di sini ada level memori, kapasitas, kecepatan atau latensi, fungsi, dan letak. Di bawah level memori ini menunjukkan level hierarki memori dari yang tercepat ke yang paling lambat. Selanjutnya ada kapasitas. Kapasitas ini besarnya memori untuk masing-masing level. Selanjutnya ada kecepatan atau latensi, waktu yang dibutuhkan untuk mengakses data di level tertentu. Selanjutnya fungsi utama dari setiap level memori. Berikutnya ada letak. Letak ini lokasi fisik memori dalam sistem. Di bawah memori ada register. Register ini berukuran sangat kecil letaknya di dalam CPU. Di bawah register ada L1,
L1 ini memiliki kapasitas 112 KB, yaitu digunakan untuk menyimpan data yang sering diakses oleh CPU shard tertentu. Dan di bawah L1 ada L2, kapasitasnya yaitu 1 MB, itu digunakan untuk data bersama kedua charge. Di bawah L2 ada RAM. RAM ini digunakan untuk aplikasi dan data sementara, memiliki kapasitas 4 GB, dan di bawah RAM ada SSD atas target, yaitu ditampilkan di Task Manager yang menyediakan akses lebih cepat dibanding HDD. Kita akan lanjut kembali ke diagram Hierarchy. Ini yang pertama tadi yaitu ada register. Register ini memori tercepat di dalam CPU untuk menyediakan data sementara. Yang kedua ada charge. Tadi disebut ada L1 dan L2. L1-nya berbagai data antar charge lebih lambat, digunakan untuk mempercepat akses data charge tertentu. Dan L2 berbagi data antar charge lebih lambat daripada L1. Yang ketiga yaitu RAM. RAM ini menyimpan data sementara aplikasi. Dan yang terakhir ada target. Target ini menyimpan permanen lebih lambat tetapi kapasitasnya lebih besar. Dan kesimpulan dari semua dari video ini tadi bisa diambil kesimpulannya itu CPU Intel Xeon N4020 dalam sistem saya dapat memproses sekitar 1,76 dikali 10 pangkat 9 instruksi per detik pada beban kerja 80%. Hierarchy memori memastikan data yang sering digunakan berada di lokasi yang paling cepat akses, seperti di register atau charge. Dengan desain ini, sistem mampu bekerja secara efisien sesuai dengan kebutuhan aplikasi. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Bila ada salah kata atau salah tulisan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.